Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Fans pemburu roh terkutuk silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Yuji yang menerima putusan bersalah dari domain expansion yang Higuruma keluarkan, hal itu membuat Itadori tidak dapat mengeluarkan energi kutukannya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 165 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 165 ini, pertempuran Itadori dan Higuruma berlanjut. Yuji dibuat kalang kabut dengan efek domain expansion yang pengacara itu keluarkan, hingga akhirnya dia meminta banding. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 165 adalah Koloni Tokyo 1, bagian kelima. Di awal scene, kita diperlihatkan Higuruma yang menyerang Itadori menggunakan palu hakimnya. Persatuan Asosiasi Pengacara Iwate, kelas ke-59, yaitu Higuruma Hiromi, yang berusia 36 tahun. Dia telah melewati banyak halangan, seperti ujian masuk sekolah universitas hukum, dan ujian masuk legal lama di percobaan pertama. Higuruma merasa jika ini hanyalah tantangan kecil. Dia hanya memasukkan pengetahuan yang dibutuhkan dan mendapatkan keluaran yang selalu benar. Orang biasa yang mendengar soal Higuruma berkata kalau dia adalah seorang jenius. Namun bakat murni yang bersinar paling terang dalam dirinya adalah bakat sebagai seorang penyihir. Higuruma terus berusaha menyudutkan Itadori dengan melancarkan pukulan dari palu hakimnya tersebut. Tapi dengan sigap, Yuji berhasil menghindar. Anehnya, palu hakim tersebut bisa berpindah tangan dari kiri ke kanan dengan begitu cepat. Kejadian itu membuat Yuji jadi semakin tersudut. Meski masih berhasil menghindar, Itadori dibuat kerepotan dengan aksi yang lawannya itu berbuat. Saat meneliti teknik kutukannya sendiri, Higuruma menemukan kalau dia bisa memakai domain expansion dan dasar dari teknik perisai tanpa perlu latihan apapun. Dengan meneliti sejak awal, membuat Higuruma dengan cepat mendapatkan intuisi untuk teknik penguatan dengan mengendalikan energi kutukan. Di hari ke-12 dari saat kebangkitan teknik kutukannya, dia berkembang hingga ke level yang hampir sama dengan penyihir tingkat pertama. Higuruma mengalahkan banyak arwah terkutuk sebelum masuk ke dalam koloni, dan dia juga mengalahkan 20 player yang telah menyerangnya. Higuruma yang melihat Itadori bertanya, apakah pemuda itu tidak bisa mengeluarkan energi kutukannya? Yuji pun menjawab iya. Menurutnya, pria itulah yang melakukan ini kepadanya. Pengacara tersebut menjelaskan jika hukuman penyitaan dengan sementara membuat orang jadi tak bisa memakai teknik kutukan mereka. Dia menduga apakah pemuda itu tidak memiliki teknik kutukan. Kalau hal tersebut memang benar, maka hukumannya pasti diganti menjadi tidak bisa memakai energi kutukan. Dalam hatinya sendiri, Higuruma merasa jika ini menakutkan. Bagaimana bisa pemuda tersebut dapat mengimbangi serangannya tanpa energi kutukan? Itu pasti bukan kekuatannya sebagai penyihir, tapi itu tubuh aslinya sendiri. Ketangguhan Itadori sebagai organisme pasti sangat tinggi sekali. Menurutnya, saat penyihir tak bisa memakai teknik kutukan mereka, biasanya kendali dasar mereka akan energi kutukan juga akan jadi kacau. Intuisi yang mereka bangun selama bertahun-tahun pasti juga akan tumpul pula. Serta penghilangan energi kutukan secara keseluruhan pasti lebih merugikan. Namun Itadori masih dapat memberikan perlawanan. Menurutnya, orang biasa pasti sudah kalah hanya dengan satu pukulannya saja. Kalau begini terus, pemuda itu akan dapat mengalahkannya jika Higuruma sampai lengah. Dia pun berencana akan mengerahkan semua kekuatannya dalam menghadapi pemuda tersebut. Sebelum menyerang, Higuruma memberitahu Itadori soal penyitaan. Itu harusnya adalah hukuman tambahan yang tidak berdiri sendiri. Kemudian menggunakan palu hakim yang telah dia panjangkan, Higuruma maju dan menyerang Yuji secara bertubi-tubi. Dengan sigap, pemuda itu malah mencoba maju dan menghentikan pergerakan dari Higuruma. Akan tetapi, tongkat tersebut tiba-tiba kembali menghilang. Melihat hal itu, sontak saja Yuji segera melompat mundur untuk menjaga jarak. Higuruma kembali menyerang dengan menghancurkan bak mandi di hadapannya. Kejadian itu membuat pandangan dari Yuji jadi terbatas. Lalu dari atas, Higuruma segera muncul dan melancarkan pukulannya dengan sangat keras.
Palu hakim tadi berubah menjadi raksasa. Dengan susah payah, Yuji sendiri mencoba untuk menahan hantaman tersebut. Higuruma yang melihat aksi dari pemuda itu merasa kagum. Menurutnya, dia seperti sedang melawan boneka yang tidak bisa dihancurkan. Sedangkan Itadori yang masih mencoba bertahan dari palu raksasa itu merasa jika posisinya ini semakin tersudut. Dia heran berapa lama pengaruh dari teknik milik pengacara itu, karena dia sendiri sangat membutuhkan energi kutukan untuk bisa memberikan serangan balik. Menurutnya, kemampuan gila seperti ini pasti ada kerugiannya juga untuk Higuruma sendiri. Yuji pun mencoba berpikir dan mengingat pembicara mereka sebelumnya. Dia teringat soal pengadilan yang pengacara itu jelaskan. Lalu Itadori pun meminta banding kepada pengadilan milik Higuruma. Sontak saja serangan itu pun terhenti. Pengacara tersebut tidak mengira jika pemuda itu akhirnya sadar juga akan peraturan dari domain expansionnya. Sambil terengah-engah, Yuji merasa jika ini pasti sidang yang kedua. Seingatnya, untuk tertuduh, apapun yang telah diputuskan dan dihukum oleh hakim, maka mereka boleh meminta banding sebanyak 2 kali jika mereka belum mengaku salah pada pengadilan sebelumnya, dan hakim tidak akan menolak permintaan itu. Sambil mencoba berdiri, Yuji mengajak Higuruma untuk melakukan sidang sekali lagi. Kemudian hakim pun memulai sidang kedua. Dia membacakan kasus kali ini. Itadori Yuji dituduh atas kecurigaan pembunuhan massal di Shibuya pada tanggal 31 Oktober 2018. Mendengar hal itu membuat Yuji terdiam. Suasana hening tercipta beberapa saat. Lalu sambil menunjukkan tatapan pasrahnya tersebut, Itadori mengakui jika dialah yang membunuh mereka semua. Dia tidak akan mencoba untuk berbohong atau menyangkal tuduhan itu. Mendengar pengakuan tersebut membuat Higuruma begitu kaget. Sedangkan hakim yang mendengar ungkapan itu membuatnya begitu marah. Sontak saja sambil berteriak, hakim pun memutuskan jika Itadori telah bersalah dan hukuman yang harus dia terima adalah penyitaan serta hukuman mati. Yuji sendiri yang mendengar putusan tersebut membuat rautan matanya mengerut. Akhirnya penjatuhan hukuman maksimal telah ditentukan. Apa yang akan Yuji lakukan dalam menghadapi domain expansion tersebut? Apakah dia bisa membalikkan keadaan? Atau justru hanya pasrah saja? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 165 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 165 yang ending scene-nya memperlihatkan Itadori yang mendapatkan putusan bersalah dari hakim dalam sidang keduanya karena dia telah mengaku kalau telah melakukan pembunuhan massal dalam insiden di Shibuya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.